Hai, assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya, amin ya robbal alamin. Siapa nih yang sedang berencana menikah? Sebaiknya perlu mengikuti tips berikut ini. Yuk, ditonton ya video ini sampai habis. Yang pertama, lakukan tes kesehatan sebelum menikah. Karena mengingat ya, kita harus melakukan deteksi dini adalah langkah terbaik nih untuk pengobatan dan juga antisipasi ya dalam kesehatan. Saya takut dok, nanti malah ketahuan nih sakitnya yang aneh-aneh gitu ya. Nah teman-teman, justru dengan kamu mengetahui bisa diobati nih penyakitnya. Kalau nggak diketahui ya nggak bisa diobati, jadi nggak perlu takut. Dan juga mengingat ya, sekarang ini banyak sekali kasus-kasus penyakit menular seksual dan juga infeksi-infeksi lainnya. Ini berlaku untuk pria dan juga wanita ya. Tes kesehatan ini bertujuan untuk menilai kondisi fisik, organ, dan juga kesehatan tubuh secara keseluruhan untuk mempersiapkan kehamilan nantinya. Karena kan biasanya pasangan menikah kemudian ingin memiliki keturunan gitu ya. Pasalnya tidak semua wanita dan tidak semua pria ya memiliki riwayat kesehatan yang baik. Bahkan terkadang ada beberapa masalah kesehatan yang mungkin belum terdeteksi selama ini. Nah, disinilah peran tes kesehatan pranikah ini akan membantu kamu untuk menilai kondisi kesehatan kamu. Jadi ada nih beberapa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah yang bisa dilakukan untuk para wanita dulu ya. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Tes yang dilakukan ini biasanya meliputi pengecekan tekanan darah, kayak biasa ya, cek tensi, penilaian riwayat kesehatan. Sebab sebagai wanita yang nantinya akan mengandung, ini ada tekanan darah tinggi, itu akan berisiko ya teman-teman bagi kesehatan janin ataupun kehamilan. Jadi bisa dilakukan pengobatan sebelum hamil. Sementara itu, tes riwayat kesehatan ini juga bertujuan nih untuk mengetahui apakah seorang wanita itu pernah atau sedang memiliki penyakit tertentu sebelum menikah. Misalnya penyakit gula ya, diabetes. Karena hal ini juga bisa jadi pertimbangan nih dan juga bisa membutuhkan perhatian khusus untuk nantinya berencana hamil. Jadi bisa diatasi segera, boleh dengan modifikasi lifestyle, kemudian makanannya gitu ya, atau dibantu obat-obatan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan fisik nih ke dokter gitu ya, biasanya juga akan dilakukan pemeriksaan darah. Secara tidak langsung, hasil tes lab ini bisa menganalisa kemungkinan kamu mengalami penyakit kelainan darah atau tidak. Misalnya anemia, kalau ada kan terdeteksi anemia, bisa ditambah nih asupan darahnya atau nutrisinya atau pengobatannya. Kemudian ada atau tidak kelainan darah seperti leukemia, polisitemi vera, dan juga lain sebagainya. Gak hanya itu ya teman-teman, golongan darah beserta resusnya juga akan diperiksa di pemeriksaan darah ini. Ya tujuannya untuk mengetahui nih kecocok-cocokan golongan darah dan juga resus yang dimiliki antara wanita dengan calon pasangan pria. Di mana hasil ini tentunya sedikit banyaknya itu akan berpengaruh terhadap calon bayi yang akan dimiliki di kemudian hari. Selain itu semua ya teman-teman, pemeriksaan darah ini juga dapat membantu nih menunjukkan kadar kolesterol kamu, gula, dan juga lemak di dalam tubuh. Kalau hasilnya ada yang meningkat dan bisa diatasi kan, bisa diobati. Kemudian pemeriksaan yang ketiga biasanya dilakukan pemeriksaan urin. Nah, tes urin ini untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan sebelum menikah. Kita contoh ya, seperti adanya gangguan pada organ paru-paru, ginjal, atau kandung kemih, dan juga organ lainnya. Ini biasanya akan terdeteksi di urin. Kondisi ini akan membuat penampilan dan juga kandungan di dalam urin itu akan berbeda dari yang seharusnya. Faktor-faktor yang dinilai di dalam tes urin ini biasanya meliputi warnanya, kejernihannya, pH-nya, kemudian bilirubin, ada kandungan gula darah atau tidak, ada kandungan darahnya atau tidak, serta ada protein atau tidak di dalam urin. Kalau memang terdeteksi sesuatu yang meningkat, biasanya akan diatasi oleh dokter. Kemudian yang keempat, biasanya kamu akan melakukan juga nih pemeriksaan atau screening untuk penyakit menular seksual.
Nah, demi mendapatkan hasil yang akurat ya mengenai kemungkinan memiliki penyakit menular seksual atau tidak, itu diperlukan pemeriksaan menggunakan tes darah dan juga urin. Penyakit HIV dan juga sifilis itu teman-teman dapat dideteksi nih melalui pemeriksaan darah. Di samping itu ada juga penyakit hepatitis, herpes, GO, gonore, serta HPV itu juga bisa dicari tahu nih melalui tes darah ataupun tes urin. Sebab ya nggak menutup kemungkinan beberapa penyakit menular seksual ini tidak menunjukkan gejala yang spesifik ya teman-teman, sehingga keberadaannya itu cenderung sulit nih untuk dideteksi kecuali dengan bantuan tes kesehatan sebelum menikah ini. Jika tidak dideteksi sesegera mungkin, maka penyakit menular seksual ini beresiko menimbulkan ketidaksuburan, bahkan besar kemungkinan nih bisa sampai menularkan ke pasangan atau ke calon anak kamuku. Contohnya nih ketika hamil nih ya, sebelumnya nggak diperiksa, ternyata pas hamil diperiksa triple eliminasi, itu wajib ya untuk ibu hamil. Itu dilakukan ternyata positif hepatitis B. Pemeriksaan hepatitis B ini yang positif itu untuk calon janin yang sedang kamu kandung itu harus dipersiapkan lagi nih obat setelah melahirkan yang harus segera disuntikan ke anak yang baru lahir tadi. Itu namanya HBIG ya, dan itu biasanya gratis teman-teman. Tapi kalau memang nggak diketahui sebelumnya kamu mengalami hepatitis B atau tidak, kemungkinan besar anak kamu akan mengalami penyakit hepatitis B juga, dan itu bisa bermasalah nih untuk dia di kemudian harinya karena dia udah menderita dari kecil gitu ya. Selanjutnya, pemeriksaan TORCH itu juga penting ya teman-teman. TORCH itu adalah pemeriksaannya terdiri dari toksoplasmosis, rubella, sitomegalovirus, herpes. Ini nggak boleh terlewatkan sebelum menikah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk mengamati ada atau tidaknya virus penyebab infeksi. Karena kalau penyakit TORCH ini tidak dideteksi sejak dini, maka bisa berisiko mengintai kesehatan untuk ibu hamil itu sendiri dan juga bayi yang sedang ada di kandungan. Kondisi ini sangat bisa ya teman-teman membahayakan kehamilan dan juga bisa membuat organ-organ tubuh bayi yang sedang kamu kandung itu tidak berkembang dengan semestinya. Bisa mengalami masalah pendengaran, kelahiran prematur, atau gangguan pembentukan organ lainnya, sampai keguguran. Itu merupakan masalah-masalah yang sering banget terjadi selama kehamilan. Kemudian pemeriksaan keenam yang harus dilakukan tentunya pemeriksaan di bagian organ reproduksi. Nah, pengecekan organ reproduksi yang termasuk serangkaian tes kesehatan sebelum menikah, ini contohnya ya pemeriksaan USG, yaitu USG abdomen atau USG perut. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan pada hampir seluruh organ reproduksi wanita, seperti area miswi, leher rahim, saluran telurnya gitu ya, ovarium, hingga hidung telurnya. Jadi teman-teman penting banget kan untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah, dan jangan sampai terlewatkan lagi ya pemeriksaan pranikah ini demi kesehatan kamu dan juga calon janin yang sedang kamu kandung. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya.